Kali ini kita akan membahas salah satu film Marvel yang baru saja keluar di tahun 2021 kemarin, yaitu Eternals. Dalam film ini kita akan diperlihatkan tentang para Eternal yang dikirimkan oleh Celestial untuk menjaga umat manusia di bumi dari serangan makhluk mengerikan. Awalnya para Eternals berhasil menyelamatkan manusia dari ancaman makhluk itu, tetapi mereka semua tak sadar bahwa ternyata perbuatan mereka justru membuat bumi dalam bahaya. Lalu apakah mereka bisa membebaskan bumi dari kehancuran? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dulu kala sebelum teknologi dan peradaban berkembang dengan sangat pesat seperti yang kita alami saat ini, umat manusia harus merasakan ketakutan dan teror mengerikan akibat kemunculan makhluk misterius bernama Deviant yang selalu menyerang dan berupaya melenyapkan seluruh kehidupan manusia yang ada di bumi. Menyadari hal itu, sesosok makhluk luar angkasa yang sering disebut sebagai Celestial bernama Arishem kemudian mengirimkan 10 Eternals dari Olympia, manusia abadi yang memiliki berbagai macam kekuatan super untuk turun ke bumi agar para Eternals bisa menyelamatkan umat manusia dari serangan Deviant. Para Eternals itu terdiri dari Ikaris yang dapat terbang dan mengeluarkan laser layaknya Superman, Kingo yang dapat menembakkan peluru cahaya dari ujung jarinya, Tena yang memiliki kekuatan layaknya seorang pejuang, Druig yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi pikiran orang, Sersi yang memiliki kekuatan layaknya penyihir, Mekari yang memiliki kecepatan super, Gilgamesh yang memiliki kekuatan tinju mematikan, Sprite yang memiliki kekuatan untuk membuat ilusi, Pastos yang dapat merancang berbagai macam peralatan, serta Ajak pemimpin mereka yang memiliki kekuatan penyembuhan. Selama beratus-ratus atau bahkan ribuan tahun, mereka berjuang bersama umat manusia melawan para Deviant, hingga akhirnya mereka berhasil melenyapkan seluruh Deviant yang ada di muka bumi. Namun bukannya kembali ke tempat asal mereka, para Eternal justru memutuskan untuk tetap berada di bumi, karena mereka tak pernah tahu kapan para Deviant akan kembali menyerang umat manusia. Lalu film pun baru saja dimulai. Singkat cerita, Sersi yang selama ini selalu menyukai manusia pun memutuskan untuk hidup berdampingan bersama mereka dengan menjadi seorang guru sejarah di salah satu sekolah. Bahkan ia juga memiliki seorang pacar yang bernama Dan Whitman. Suatu hari ketika Sersi, Dan dan Sprite baru saja pulang dari pesta, tiba-tiba sesosok Deviant muncul dari dalam sungai dan mencoba menyerang mereka. Tetapi untungnya Ikaris datang tepat waktu sehingga ia pun berhasil menyelamatkan semua orang dan membuat monster itu kabur dari sana. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada Dan, Sersi, Ikaris, dan Sprite berencana mengumpulkan seluruh Eternal yang lain untuk mencari keberadaan Deviant tersebut. Tetapi saat mereka sampai di tempat Ajak, betapa terkejutnya mereka karena ternyata Ajak telah meninggal dunia. Sersi kemudian mendapatkan bola yang telah diberikan oleh Arishem pada Ajak, sehingga ia pun kini bisa menggunakan bola itu untuk berkomunikasi dengan Arishem, meski Sersi tak tahu bagaimana caranya melakukan hal itu. Ia lalu menceritakan kejadian tersebut pada Sprite dan Ikaris, tetapi mereka justru mengatakan ada kemungkinan bahwa makhluk yang berkomunikasi dengan Sersi bukanlah Arishem, melainkan Matt Weary seperti yang pernah terjadi pada Tena sebelumnya. Ribuan tahun yang lalu, ketika para Eternal sedang mengamati para manusia yang sedang berperang satu sama lain, tiba-tiba Tena mendadak kehilangan kendali atas dirinya sendiri, sehingga ia pun berusaha menyakiti para Eternals yang lain dan membuat beberapa di antara mereka terluka parah. Sejak saat itulah, Ajak akhirnya menyuruh para Eternals yang lain untuk pergi dan menjalani kehidupan sesuai keinginan mereka masing-masing, agar mereka semua bisa menemukan tujuan lain untuk melindungi bumi selain menjadi seorang prajurit yang disuruh oleh para Celestial. Kembali ke masa kini, Sersi dan yang lain kemudian pergi ke sebuah tempat untuk menemui Kingo.
Tetapi di sana mereka justru disuguhi dengan aksi tarian khas dari India karena ternyata Kingo saat itu sedang melakukan syuting untuk film Bollywood terbarunya. Lalu setelah Kingo selesai syuting, ia pun merasa sangat senang saat ia bisa melihat ketiga temannya lagi. Namun semua kebahagiaan itu tiba-tiba saja sirna dan menjadi tamparan keras bagi Kingo saat Cersei mengatakan bahwa Ajak telah dibunuh oleh Devian. Awalnya Kingo sempat merasa bingung dan tak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Tetapi setelah asisten pribadinya yang bernama Karun mencoba menyemangati Kingo, ia pun akhirnya mau meminjamkan pesawat miliknya agar mereka bisa pergi ke tempat di mana Gilgamesh dan Tena berada. Di dalam pesawat, Kingo mencoba menunjukkan bahwa dirinya telah terlibat dalam berbagai film Bollywood selama berpuluh-puluh tahun lamanya, tetapi tampaknya tak ada yang peduli dengan hal itu. Singkat cerita, ketika mereka tiba di Australia, mereka sempat melihat salah satu mayat Devian terbaring di sana, dan saat Kingo mencoba memanggil Gilgamesh, tiba-tiba saja setelah Ikaris menceritakan tentang kematian Ajak, Gilgamesh mencoba mengajak mereka untuk bertemu dengan Tena, tetapi tampaknya hal itu tak berjalan mulus karena Tena masih sering kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun dengan kekuatan ilusi yang dimiliki oleh Spread serta genggaman mesra yang dimiliki oleh Gilgamesh, mereka akhirnya berhasil menenangkan Tena kembali. Gilgamesh mengatakan meski mereka telah menjalani hidup layaknya manusia selama ribuan tahun, tekanan mental yang dialami oleh Tena sepertinya tak bisa hilang begitu saja. Bahkan kadang-kadang Tena masih sering mengamuk layaknya seorang anak kecil. Tak hanya itu, Tena juga sering melukis sebuah planet bernama Century 6 dan ia pun selalu mengatakan bahwa dirinya berasal dari planet tersebut. Tetapi Gilgamesh tak percaya dengan perkataan Tena karena selama ini ia yakin para Eternals berasal dari planet Olympia. Cersei kemudian mengatakan bahwa dirinya telah mewarisi bola milik Ajak, tetapi meski ia telah mencoba berkali-kali, entah mengapa ia tak pernah bisa terhubung dengan Arishem, sehingga Gilgamesh pun menyuruh Cersei untuk menenangkan dirinya, karena terkadang mereka hanya perlu mendengarkan apa yang diinginkan oleh para Celestial. Singkat cerita, setelah Cersei menuruti perkataan Gilgamesh, ia pun akhirnya berhasil terhubung dengan Arishem dan menceritakan semua yang ia alami termasuk serangan para Devian serta kematian Ajak. Tetapi tanpa disadari ternyata selama ini alasan mereka dikirimkan ke bumi bukanlah untuk menyelamatkan umat manusia, melainkan untuk mencegah Devian memusnahkan manusia agar para manusia bisa dijadikan sebagai tumbal proyek atas lahirnya Celestial baru bernama Tiamut. Tak hanya itu, Arishem juga mengatakan bahwa selama berjuta-juta tahun lamanya, para Celestial telah menggunakan kekuatan alam semesta untuk menciptakan suatu galaksi. Namun terkadang mereka juga menghancurkan beberapa planet, termasuk planet bumi yang sudah mereka targetkan saat ini, agar mereka bisa melahirkan Celestial yang baru, sehingga Celestial itu bisa menciptakan kehidupan baru yang jauh lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Arishem juga mengatakan bahwa ternyata Devian merupakan makhluk ciptaannya, namun karena Devian memiliki sifat yang dapat beradaptasi dan berevolusi menjadi lebih kuat, Arishem akhirnya tak bisa mengendalikan mereka lagi, sehingga ia pun menciptakan makhluk bernama Eternals yang memiliki kekuatan namun tak bisa berevolusi agar ia bisa menggunakan para Eternals untuk memburu para Devian. Setelah kejadian tersebut, Cersei kemudian menceritakan semua yang ia alami pada para Eternals yang lain, sehingga mereka pun akhirnya sadar bahwa selama ini Tena tidaklah mengalami gangguan jiwa, melainkan ia mencoba memperingatkan para Eternals yang lain karena ia memiliki sedikit ingatan tentang masa lalunya sebelum mereka dikirimkan ke bumi. Cersei lalu mengatakan bahwa mereka harus mencari cara agar mereka bisa menghentikan Celestial dan mencegah kehancuran bumi. Namun sebelum itu mereka harus bisa menemukan para Eternals yang lain, sehingga mereka pun bergegas pergi menuju ke hutan Amazon, tempat di mana Druig berada saat ini.
Setelah Cersei menceritakan semua yang terjadi pada Druig, Druig justru merasa bahwa kepercayaannya terhadap para Celestial merupakan hal yang sia-sia, sehingga ia pun menolak rencana Cersei karena ia tak bisa mempercayai siapapun lagi. Kemudian saat mereka sedang mencari cara agar mereka bisa membujuk Druig, tiba-tiba saja beberapa Deviant datang dan mencoba menyerang mereka, sehingga mereka pun berusaha menggunakan kekuatan Eternals agar mereka bisa mengalahkan para Deviant tersebut. Ikaris, Gilgamesh, dan Tena berusaha mengalahkan salah satu Deviant terkuat bernama Crow yang sebelumnya pernah menyerang Cersei di perkotaan. Tetapi tanpa disadari, Tena tiba-tiba saja kumat dan langsung menyerang Ikaris. Namun untungnya Gilgamesh berhasil menenangkan Tena kembali. Gilgamesh selalu menyuruh Ikaris untuk kembali ke perkemahan karena tampaknya Cersei dan para Eternals lain sedang kesulitan menghadapi para Deviant. Sementara ia dan Tena akan melawan Crow di tempat tersebut. Singkat cerita, setelah para Eternals bekerja sama melawan para Deviant, mereka akhirnya berhasil mengalahkan semua Deviant yang ada di tempat itu. Tetapi tampaknya ada suatu hal yang aneh saat mereka menyadari bahwa Cersei bisa mengubah salah satu Deviant menjadi sebatang pohon, padahal sebelumnya ia tak pernah bisa mengubah makhluk hidup menjadi benda lain. Sementara itu, ketika Gilgamesh berusaha mengalahkan Crow dengan kekuatan tinju miliknya, ia tak menyangka bahwa ternyata Crow jauh lebih kuat daripada para Deviant yang lain. Dan setelah Crow berhasil mengambil kekuatan Gilgamesh, ia pun bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi seperti manusia. Sementara Gilgamesh akhirnya meninggal dunia karena ia telah kehilangan kekuatannya. Crow kemudian mengatakan pada Tena bahwa dirinya berniat menghancurkan Celestial dan para Eternals atas apa yang telah mereka perbuat terhadap kaum Deviant. Tetapi untungnya Ikaris datang tepat waktu sehingga ia pun berhasil menyelamatkan Tena dan membuat Crow kabur dari tempat tersebut. Setelah mereka semua memberikan pemakaman yang layak bagi Gilgamesh, Cersei meminta Druig untuk ikut bersama mereka agar mereka bisa menghentikan kebangkitan Celestial Tiamut. Dan setelah Druig menyetujui hal itu, mereka pun segera pergi menuju ke suatu tempat di mana Phastos berada saat ini. Cersei kemudian meminta Phastos untuk membantu mereka, berharap Phastos dapat menciptakan peralatan yang bisa mereka gunakan dalam menghentikan kebangkitan Tiamut. Tetapi sayangnya Phastos justru menolak hal itu, karena ia tak ingin mengalami kejadian yang sama seperti saat ia membantu manusia dalam menyelesaikan Perang Dunia Kedua, hingga menyebabkan kota Hiroshima dan Nagasaki hancur tak tersisa. Tetapi setelah mendengar percakapan mereka bertiga, tiba-tiba pasangan hombreng Phastos datang sambil mengatakan bahwa Phastos harus membantu menyelamatkan bumi demi masa depan keluarga mereka. Dan pada akhirnya Phastos pun setuju untuk ikut bersama Cersei dan para Eternals lainnya. Singkat cerita, ketika mereka berhasil menemukan keberadaan pesawat para Eternals yang bernama Domo, mereka pun segera memasuki pesawat tersebut dan tanpa mereka sadari, ternyata selama ini Mekari tinggal di dalam sana sambil mengumpulkan berbagai macam barang-barang berharga dari seluruh dunia. Menyadari bahwa Mekari masih hidup, Druig pun merasa sangat bahagia karena sepertinya selama ini Druig dan Mekari saling jatuh cinta. Phastos selalu berusaha merancang sebuah alat berbentuk gelang yang dapat mereka gunakan untuk menyerap kekuatan kosmik dari 9 Eternals dan memasukkan kekuatan itu pada tubuh Druig agar ia bisa menunda kehancuran dunia dengan mengendalikan pikiran Celestial Tiamut. Tak hanya itu, setelah mereka berhasil menidurkan Tiamut, mereka berencana memindahkan umat manusia menuju ke planet lain sehingga mereka bisa menyelamatkan manusia tanpa harus membunuh Celestial itu sendiri. Tak lama setelah itu, Cersei tiba-tiba merasakan sesuatu yang menandakan bahwa Celestial Tiamut sebentar lagi akan bangkit. Dan tanpa berlama-lama, Phastos pun segera membuatkan sebuah alat khusus lalu memberikannya pada Mekari agar ia bisa mencari titik lokasi kebangkitan Tiamut dengan menggunakan kecepatan miliknya. Saat mereka sedang menunggu Phastos menyelesaikan rancangannya, entah mengapa tiba-tiba Ikaris datang dan menghancurkan rancangan tersebut menggunakan laser miliknya, sambil mengatakan bahwa selama ini ia telah mengetahui tentang kebangkitan Tiamut, karena Ajak telah mengatakan hal itu padanya
sejak 4000 tahun yang lalu sebelum mereka semua pergi dari kota Babilonia. Seminggu yang lalu sebelum para Eternals berkumpul kembali, Ikaris sempat mendatangi Ajak sambil membahas bahwa sebentar lagi mereka semua akan mati saat Celestial Tiamut bangkit dan menghancurkan planet bumi. Tetapi entah mengapa tiba-tiba Ajak mengatakan bahwa mereka bisa mencegah kebangkitan Tiamut. Selama ribuan tahun, Ajak telah berkeliling dunia sambil memperhatikan kehidupan manusia, dan saat ia menyadari bahwa di balik peperangan yang terus terjadi, banyak sekali perasaan bahagia dan perasaan cinta yang timbul di antara para manusia, sehingga ia pun berniat menyelamatkan umat manusia karena mereka pantas mendapatkan kesempatan untuk dapat hidup lebih lama lagi. Tetapi tampaknya Ikaris tak setuju dengan rencana tersebut, karena selama ini ia masih mempercayai bahwa apa yang telah direncanakan oleh para Celestial merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga ia pun tak punya pilihan lain selain membunuh Ajak dan menjalankan tugasnya sebagai ciptaan Celestial, meski ia harus membohongi semua Eternals yang selama ini sangat ia sayangi. Ikaris kemudian mengingatkan para Eternals yang lain untuk tidak melawannya, karena ia tak ingin membunuh teman-temannya sendiri. Lalu saat Ikaris hendak pergi, Sprite tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin pergi bersama Ikaris, karena ternyata selama ini Sprite telah memendam perasaan bahwa dirinya menyukai Ikaris, meski Ikaris telah memberikan cintanya pada Sersi. Awalnya mereka semua sempat pasrah, tetapi setelah berpikir cukup lama, mereka akhirnya memiliki ide lain, yaitu jika saja rencana menidurkan Tiamut gagal, mereka bisa menggunakan kekuatan Sersi untuk mengubah struktur tubuh Tiamut, seperti saat Sersi mengubah Devian menjadi sebatang pohon. Phastos lalu mengambil bola yang ada di dalam tubuh Sersi dan mengubahnya menjadi sebuah gelang yang dapat menyerap energi kosmik dari Celestial, sehingga Sersi bisa menggunakan kekuatan itu untuk membunuh Celestial Tiamut tersebut. Singkat cerita, ketika mereka sudah tiba di tempat Tiamut berada, Tena berusaha mengalihkan perhatian Ikaris dengan cara berduel 1 lawan 1. Tetapi saat mereka hampir berhasil menidurkan Tiamut, Ikaris akhirnya sadar bahwa Tena hanyalah pengalih perhatian, sehingga ia pun langsung terbang ke arah Druig untuk menghentikan rencana menidurkan Tiamut. Melihat hal itu, Mekari, Phastos, dan Tena mencoba menyatukan kekuatan agar mereka bisa menahan Ikaris, sementara Sersi pergi ke atas gunung untuk mencari keberadaan tubuh Tiamut. Tetapi meski begitu, tampaknya kekuatan mereka tak sebanding dengan kekuatan Ikaris yang merupakan Eternals terkuat, sehingga mereka pun sempat kewalahan saat melawan Ikaris. Namun ketika Ikaris lengah, Phastos akhirnya berhasil menangkap Ikaris menggunakan jebakan khusus miliknya, sehingga Ikaris pun tak bisa melepaskan diri dari jebakan itu, bahkan ia pun tak bisa menembakkan lasernya lagi. Tanpa mereka sadari, Crow tiba-tiba saja datang dan langsung menyerang Mekari dari belakang, sehingga Tena berusaha mengejar Crow hingga mereka berdua pun berduel di dalam salah satu goa yang ada di sana. Crow tampaknya tak bisa mengungguli kekuatan yang dimiliki oleh Tena, sehingga ia pun berusaha menenangkan Tena seperti yang pernah dilakukan oleh Gilgamesh. Namun sayangnya usaha Crow sia-sia, karena saat ini Tena mampu mengendalikan kekuatannya dan ia pun berhasil membunuh Crow hanya dalam sekejap mata. Di sisi lain, Sersi sempat kewalahan saat ia bertemu dengan Sprite yang mencoba menggandakan gunung berapi dengan menggunakan ilusi miliknya. Tetapi tanpa disadari, Druig akhirnya datang membantu Sersi, dan setelah berhasil mengalahkan Sprite, ia pun menyuruh Sersi untuk segera melakukan tugasnya itu. Dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh para Eternal, serta energi kosmik yang ia ambil dari Celestial Tiamut, Sersi akhirnya berhasil mengubah seluruh struktur tubuh yang dimiliki oleh Tiamut dan membuatnya tertidur kembali. Setelah kejadian tersebut, Ikaris sempat meminta maaf pada Sersi sebelum akhirnya ia membunuh dirinya sendiri dengan cara masuk ke dalam inti matahari,
agar ia tak bisa menyakiti orang-orang yang selama ini ia cintai lagi. Cersei kemudian menghampiri Spread sambil mengatakan bahwa dirinya saat ini masih memiliki sedikit kekuatan dari Celestial Tiamut, sehingga ia pun menggunakan kekuatan itu untuk mengubah Spread menjadi manusia normal yang dapat tumbuh dewasa. Karena selama ini Spread selalu mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi seperti manusia. Beberapa hari telah berlalu. Para Eternals yang tersisa akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di bumi dan memulai kehidupan baru sebagai makhluk yang berdampingan dengan manusia. Tetapi saat Cersei sedang berkencan dengan Dany, tanpa mereka sadari tiba-tiba saja Celestial Arishem datang menghampiri bumi, dan ia pun membawa Cersei, Kingo serta Phastos menuju tempat lain agar ia bisa memberikan penghakiman terhadap tindakan yang telah mereka lakukan pada Tiamut. Di sisi lain, ketika Mekari, Tenna, dan Druig sedang mencari keberadaan teman-temannya, tiba-tiba muncul seseorang pria misterius yang mengatakan bahwa dirinya merupakan adik dari Thanos dan ia bisa membantu mereka untuk menemukan para Eternals yang dibawa oleh Arishem. Tak hanya itu, di akhir film terlihat bahwa Dany tampaknya bukanlah manusia biasa karena ia merupakan keturunan dari keluarga misterius yang sering disebut sebagai Black Knight. Lalu film pun tamat.